Bayangin kalau sekolah nggak ada ujian, nggak ada PR yang menumpuk, dan murid-murid tetap bisa jadi yang terbaik di dunia. Gimana kalau sistem pendidikan yang penuh tekanan diganti dengan sistem yang bikin anak-anak lebih bahagia dan kreatif? Nah, di Finlandia, semua itu bukan cuma impian, tapi kenyataan. Di video kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik sistem pendidikan paling keren di dunia. Jadi, kalau kamu penasaran gimana caranya mereka berhasil, tonton sampai habis ya. Buka buku yuk! Finnish Lessons 2.0, What Can the World Learn from Educational Change in Finland? 2011, karya Pasi Sahlberg adalah buku yang membahas gimana sih Finlandia bisa punya sistem pendidikan yang keren banget. Mereka berhasil bikin pendidikan yang gak cuma unggul di kertas, tapi juga membuat siswa-siswanya sejahtera secara mental dan sosial. Nah, kenapa Finlandia bisa kayak gini? Apa sih rahasianya? Yuk kita kulik lebih dalam. Bagian 1, perjalanan panjang. Dari biasa aja jadi top global. Awal mulanya, Finlandia tuh bukan negara yang terkenal dengan sistem pendidikannya. Di tahun 1960-an, negara ini masih bergantung pada sektor agraris dan pendidikan bukan prioritas utama. Waktu itu, banyak sekolah di pedesaan dengan fasilitas yang minim dan fokus utama mereka cuma buat memastikan orang bisa bekerja di sektor-sektor tradisional. Jadi, nggak ada yang spesial deh. Tapi, mulai tahun 1970-an, Finlandia sadar, hey, pendidikan bisa jadi kunci buat masa depan kita. Dari situlah, mereka mulai mengubah sistem pendidikan mereka. Fokus pada dua hal, kesetaraan dan kualitas pendidikan untuk semua orang. Nah, proses perubahan ini nggak instan, butuh waktu, tapi akhirnya sukses besar. Bagian 2, kunci sukses pendidikan Finlandia. Apa aja sih? Nah, biar kita ngerti gimana Finlandia bisa mencapai level yang tinggi, ada beberapa prinsip kunci yang mereka terapkan di sistem pendidikan mereka. Siap? Yuk kita mulai. 1. Kesetaraan lebih penting daripada keunggulan. Pertama dan paling penting, Finlandia fokus banget sama kesetaraan. Di negara ini, pendidikan gak dilihat sebagai tempat buat kompetisi antara siswa atau sekolah. Beda sama banyak negara lain yang punya sekolah elit atau ujian masuk yang bikin stres. Finlandia justru nggak punya sekolah yang dianggap lebih bagus atau lebih jelek. Semua sekolah di sana punya kualitas yang sama. Nah, gimana cara mereka bikin semuanya setara? Salah satunya dengan nggak ada tracking di usia dini. Maksudnya gini, di banyak negara lain, biasanya siswa dibagi berdasarkan kemampuan. Yang pintar masuk kelas khusus, yang nilainya biasa aja masuk kelas standar, dan yang kesulitan masuk di kelas remedial. Tapi di Finlandia, nggak ada yang kayak gitu. Mereka percaya semua anak punya potensi yang sama, jadi nggak ada pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan. Keren kan? Selain itu, Finlandia juga menolak ide tentang ujian nasional di usia dini. Siswa di Finlandia baru menghadapi ujian nasional saat usia 16 tahun. Jadi, mereka nggak dipaksa buat tanding akademis dari kecil, yang sering bikin anak-anak stres di negara lain. Intinya, semua anak punya hak yang sama buat belajar dan berkembang sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. 2. Guru yang dianggap profesional dan diberi kebebasan. Di Finlandia, jadi guru itu prestise banget. Beda sama di banyak negara lain yang kadang profesi guru dianggap biasa saja. Di Finlandia, guru dipandang tinggi banget, setara sama dokter atau pengacara. Bahkan, cuma 10% pelamar aja yang berhasil masuk program pendidikan guru di universitas. Itu berarti, jadi guru di Finlandia tuh nggak gampang loh, dan harus benar-benar punya passion dan kemampuan. Untuk bisa ngajar, mereka harus punya gelar master. Terus, apa yang bikin profesi guru di sana keren banget? Salah satunya adalah kebebasan dan otonomi yang mereka dapat. Guru di Finlandia nggak diatur-atur sama kurikulum yang ketat atau harus ngikutin metode yang seragam. Mereka dikasih kebebasan buat merancang cara mengajar sendiri sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini bikin guru bisa kreatif dan gak stuck dengan metode yang sama terus-terusan. Kalau dipikir-pikir, kebijakan ini kayak memberi guru kepercayaan penuh. Kamu yang lebih tahu gimana ngajarin anak-anak ini. Jadi, silahkan kembangkan cara kamu sendiri.
Dan ternyata cara ini berhasil banget loh, karena guru jadi lebih terlibat dan bisa mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan muridnya. Mereka nggak cuma fokus pada hasil akademis, tapi juga kesejahteraan siswa secara keseluruhan. 3. Minimnya ujian standar. Bye-bye stres. Kita tahu dong, di banyak negara, ujian standar kayak ujian nasional atau tes masuk perguruan tinggi bisa bikin siswa dan orang tua stres berat. Tapi di Finlandia, mereka nyaris nggak punya ujian standar. Serius? Seperti yang tadi udah disebutin, siswa baru menghadapi ujian nasional di usia 16 tahun. Itu pun cuma buat persiapan masuk universitas. Jadi, gimana caranya mereka menilai siswa kalau nggak ada ujian? Guru di Finlandia lebih fokus sama penilaian formatif. Maksudnya, guru terus memberi umpan balik ke siswa sepanjang waktu, bukan cuma ngasih nilai di akhir semester. Penilaian ini lebih menekankan pada proses pembelajaran dan kemajuan individu, bukan sekadar nilai ujian. Pendekatan ini bikin siswa di Finlandia bisa belajar tanpa beban berlebihan. Mereka punya kesempatan buat mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. 2 hal yang gak mungkin berkembang kalau cuma belajar buat lulus ujian. 4. Lingkungan pembelajaran yang holistik. Bukan cuma buku, tapi juga kesejahteraan. Finlandia benar-benar memahami pentingnya keseimbangan antara belajar dan hidup. Jadi, di sana mereka sangat menekankan pada pendidikan holistik. Maksudnya, pendidikan bukan cuma soal nilai akademis, tapi juga soal kesejahteraan sosial dan emosional siswa. Misalnya, anak-anak di Finlandia punya banyak waktu buat main dan istirahat selama jam sekolah. Bahkan di musim dingin sekalipun, mereka tetap keluar buat main di luar. Sementara itu, waktu belajar mereka nggak terlalu lama dibanding negara lain, tapi lebih efektif. Mereka mengoptimalkan waktu yang ada dengan cara yang lebih seimbang. Bukan cuma itu, kurikulumnya juga mencakup pembelajaran seni, musik, dan olahraga yang sama pentingnya dengan matematika atau sains. Di sini, mereka mencoba menciptakan keseimbangan antara pengembangan kognitif dan pengembangan sosial emosional. Jadi, anak-anak nggak cuma pintar di kepala, tapi juga sehat secara emosional. 5. Inklusi untuk semua. Nggak ada yang tertinggal. Satu lagi hal yang bikin Finlandia beda adalah pendekatan mereka yang sangat inklusif. Finlandia punya kebijakan bahwa semua anak, termasuk yang punya kebutuhan khusus, harus belajar bersama-sama di kelas yang sama. Jadi nggak ada pengelompokan siswa yang bisa bikin stigma negatif. Untuk siswa yang butuh bantuan tambahan, mereka dikasih dukungan yang sesuai, entah itu dari guru khusus atau program remedial. Pendekatan ini membantu siswa merasa lebih diterima dan menjadi bagian dari komunitas sekolah. Finlandia percaya bahwa inklusi adalah kunci buat menjaga kesetaraan di seluruh sistem pendidikan. Dan hebatnya lagi, dukungan ini dimulai sejak dini. Jadi, masalah akademis atau sosial yang dialami anak bisa ditangani lebih awal, sebelum berkembang jadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dengan cara ini, mereka memastikan gak ada anak yang tertinggal. Bagian 3, dukungan dari pemerintah, semua terorganisasi dengan baik. Finlandia gak main-main soal komitmen mereka terhadap pendidikan. Pemerintah benar-benar berinvestasi besar-besaran buat memastikan semua orang dari berbagai latar belakang bisa dapat pendidikan berkualitas tinggi. Pendidikan di Finlandia gratis, dari sekolah dasar sampai universitas loh. Ini artinya semua orang punya kesempatan yang sama buat sukses. Selain itu, pemerintah juga nggak suka mengubah-ubah kebijakan pendidikan secara drastis tiap kali ada pergantian pemerintahan. Ada kesepakatan nasional soal pentingnya pendidikan, jadi sistemnya dirancang buat jangka panjang. Beda sama negara lain yang kebijakannya bisa berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik jangka pendek. Bagian 4, Finlandia di mata dunia. Prestasi dipisah. Nah, salah satu alasan kenapa sistem pendidikan Finlandia jadi sorotan dunia adalah hasil tes PISA. Buat yang belum tahu, PISA, Program for International Student Assessment, adalah tes internasional yang mengukur kemampuan siswa di berbagai negara dalam matematika, sains, dan membaca. Dan Finlandia sering banget nangkring di peringkat atas. Yang bikin ini menarik adalah Finlandia nggak terlalu fokus pada persiapan khusus buat tes ini. Mereka nggak bikin drill atau latihan soal berlebihan buat siswa, tapi hasilnya tetap top.
Ini bukti bahwa pendekatan mereka yang nggak berorientasi pada ujian justru menghasilkan siswa yang lebih kritis dan cerdas secara alami. Bagian 5, apa yang bisa dipelajari negara lain dari Finlandia? Oke, jadi apa sih yang bisa negara lain pelajarin dari Finlandia? Berikut beberapa poin penting yang bisa diambil. 1. Kesetaraan dalam pendidikan. Semua anak punya hak yang sama buat dapat pendidikan berkualitas tanpa terkecuali. 2. Kepercayaan pada guru. Guru yang dihargai dan diberi kebebasan akan mengajar dengan lebih baik dan inovatif. 3. Pembelajaran holistik. Pendidikan bukan cuma soal akademis, tapi juga soal pengembangan sosial, emosional, dan keterampilan hidup siswa. Anak-anak harus bisa berkembang secara menyeluruh, gak cuma pintar di atas kertas. 4. Dukungan awal untuk siswa. Memberikan bantuan dan intervensi dini kepada siswa yang kesulitan bisa mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. 5. Minim ujian standar. Berkurangnya tekanan dari ujian standar membuat siswa lebih fokus belajar untuk memahami, bukan belajar buat sekedar dapat nilai tinggi. Bagian 6. Kenapa sistem Finlandia nggak bisa di-copy-paste? Walaupun sistem pendidikan Finlandia sukses besar, Fasi Sahlberg menegaskan kalau nggak semua elemen bisa diadopsi mentah-mentah oleh negara lain. Setiap negara punya konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Misalnya, di Finlandia, pemerintah sudah punya sejarah panjang mendukung pendidikan gratis dan kesetaraan. Sesuatu yang mungkin belum bisa diterapkan di negara-negara dengan ekonomi yang lebih berkembang atau kebijakan pendidikan yang masih berubah-ubah. Selain itu, pendekatan Finlandia terhadap otonomi guru mungkin sulit diterapkan di negara-negara yang masih terjebak dengan standar ujian ketat atau kurikulum yang seragam. Tapi, inti dari pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa kesetaraan, kebebasan guru, dan fokus pada kesejahteraan siswa adalah nilai-nilai yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan masing-masing negara. Kesimpulan, sistem pendidikan yang menginspirasi. Kalau kita tarik benang merah dari Finnish Lessons 2.0, intinya adalah bahwa keberhasilan Finlandia di bidang pendidikan bukan datang dari kebijakan instan atau perubahan drastis. Mereka membangun sistem pendidikan ini selama puluhan tahun dengan fokus pada kesetaraan, kepercayaan pada guru, dan pembelajaran yang holistik. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan siswa-siswa yang tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga sejahtera secara sosial dan emosional. Fasi Sahlberg mengingatkan bahwa perubahan sistem pendidikan bukan soal menyalin kebijakan dari negara lain, tapi tentang memahami prinsip-prinsip dasar yang berhasil dan mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan lokal. Sistem pendidikan Finlandia memberi contoh bahwa pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang memperlakukan semua siswa dengan adil, memberi ruang bagi kreativitas guru, dan menekankan pada kesejahteraan siswa, bukan hanya hasil ujian. Jadi, kalau kamu atau negara lain mau belajar dari Finlandia, bukan berarti langsung harus meniru persis semua kebijakan mereka. Sebaliknya, pahami dulu filosofi yang mendasarinya. Kesejahteraan dalam kesempatan, kepercayaan pada tenaga pendidikan, dan pentingnya pendidikan holistik. Dari situ, kita bisa mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih manusiawi, relevan, dan bermanfaat bagi semua orang. Selesai. Nah, itu dia teman-teman. Serunya belajar dari sistem pendidikan Finlandia lewat buku Finnish Lessons 2.0. Menurut kalian, apa sih yang paling menarik dari sistem pendidikan di sana? Apakah pendekatan Finlandia ini bisa diterapkan di Indonesia? Yuk, sharing pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi ya, biar nggak ketinggalan video rangkuman buku lainnya. Sampai jumpa di buku selanjutnya.